Oke. Nah, jadi saya sampaikan dulu terkait konsepnya. Jadi di sini ada masalah algoritma dan program. Algoritma itu adalah kalau bahasa kita, algoritma itu artinya adalah eh, langkah-langkah atau bagaimana alir prosesnya. Jadi algoritma itu adalah konsep berpikir kita, bagaimana alirnya, bagaimana prosesnya untuk membuat sesuatu menjadi sesuatu. Jadi ada input, ada output. Nah, proses di dalamnya itu disebut dengan algoritma. Nah, program atau pemrograman itu adalah bahasa untuk menuliskan si algoritma itu. Nah, program itu ada banyak caranya ya. Dan saya yakin teman-teman mungkin yang eh, sebelumnya juga sudah belajar di Daspro atau algoritma dan pemrograman juga sudah belajar. Jadi algoritma itu lebih ke proses atau alur, atau kalau bahasa kita adalah alur berpikirnya. Misalnya kita mau pergi dari eh, Menjani ke ITB misalnya, itu ada algoritmanya. Kita harus lewat mana, naik apa, kemana, nah itu namanya algoritma, ya. Dan bagaimana merepresentasikannya atau menyampaikannya itu dengan program. Nah, konsepnya, ini gambarannya saja. Nah, ini tadi contoh kegiatannya adalah misalnya berangkat ke kampus, kemudian mengerjakan tugas dari dosen atau membeli makanan di kantin. Misal kalau berangkat ke kampus, eh, inputnya adalah misalnya kita berangkat jam berapa, kemudian lewat mana, seperti apa, dan itu ada prosesnya. Outputnya adalah nyampe di kampus. Jadi ada tahapan yang harus diikuti, itu namanya algoritma. Jadi konsepnya algoritma itu adalah alir atau aliran atau bukan aliran mati lampu ya, tapi aliran mengalir atau proses dari input menuju output atau hasil proses yang kita harapkan, kira-kira gitu. Oke, ini definisi nanti bisa dibaca. Nah, karakteristik algoritma itu yang pasti dia punya input dan punya output, itu pasti. Dia ada input, inputnya apa, outputnya apa yang kita harapkan. Dan sifatnya itu bersifat pasti. Dan tentunya dia ada batasannya. Misalnya teman-teman mau berangkat ke kampus, ya outputnya adalah nyampe kampus. Jadi ada batasannya. Jadi bukan tidak terbatas, tapi ada batasannya. Dan dengan adanya algoritma ini, tentunya harapannya adalah proses menjadi lebih efektif atau lebih tepat, karena ada proses alir di situ. Bagaimana kita bisa berangkat ke kampus, misalnya dari rumah ke kampus itu eh, tanpa harus misalnya mampir kemana-mana, kira-kira gitu ya gambarannya. Nah, algoritma secara dasar, struktur dasarnya itu dibagi menjadi tiga. Ada yang disebut algoritma sekuensial, ada yang disebut dengan algoritma seleksi, atau pengulangan atau loop. Kalau sekuensial, teman-teman sering ketemu. Nah, ini jadi dia mengalir dari awal sampai akhir lalu stop. Atau kalau digambarkan dalam bentuk flowchart, nah ini seperti ini. Jadi ada start, ada finish. Itu namanya sekuensial. Jadi dia mengalir saja seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan algoritma seleksi. Nah, kalau algoritma seleksi biasanya ada decision. Decision tuh yang ini ya. Nah, decision tuh yang ini. Itu namanya decision. Jadi ada kalau seperti ini begini, kira-kira gitu. Itu namanya algoritma seleksi atau algoritma bahasa ini adalah decision. Kemudian adalah pengulangan. Jadi setiap kali terjadi proses sesuatu, dia akan mengulang. Jadi algoritma strukturnya tadi ada tiga, sekuensial, kemudian seleksi atau decision, atau lagi adalah algoritma pengulangan. Nah, untuk pemrograman, di sini bahasanya nanti teman-teman bisa baca. Nah, di algoritma atau di pemrograman, algoritma dan pemrograman, ini ada hal yang sebenarnya akan sering kita jumpai. Tapi mungkin saya nggak tahu teman-teman sudah mereview atau pernah disampaikan masalah ini apa belum ya di mata kuliah sebelumnya. Nah, jadi ada tiga istilah yang akan sering kita temui nanti dalam pemrograman, yaitu ada variabel, operator, dan tipe data. Ya, ada variabel, operator, dan tipe data.
Dan apa yang dimaksud dengan variabel? Variabel itu adalah konsepnya adalah bagaimana kita melabel atau memberi nama dari data yang kita punya. Itu namanya variabel. Jadi variabel itu adalah informasi, kalau bahasa saya ya, variabel itu adalah informasi yang kita dapat dari data-data yang kita punya. Biasanya variabel itu berisi identifiers yang punya nilai. Jadi variabel itu komponennya secara umum ada dua, ada identifier, ada nilai. Identifier itu nama labelnya, nilai itu adalah nilai atau isi dari si label tadi, si identifier tadi. Ya, misalnya contoh, ada case misalnya ini ada sebuah cerita misalnya kalau semua nama saya Microsoft Windows 10, saya adalah produk terbaru dari perusahaan Microsoft Corporation. Saya dapat dibeli secara online melalui toko online Amazon. Toko juga menyediakan berbagai aplikasi lain. Harga jual saat ini masih di atas 2 juta rupiah. Harga tersebut pantas dengan fasilitas yang saya tawarkan. Jika Anda membeli pada tanggal 1 Januari, maka Anda dapat mendapatkan diskon khusus. Nah, dari cerita ini ada beberapa identifier atau label yang bisa kita dapatkan. Misalnya, saya kasih satu contoh. Di sini adalah labelnya, ya. Satu labelnya adalah nama Microsoft Windows 10. Microsoft Windows 10 ini identifier-nya masuk dalam kategori nama. Nilainya adalah Microsoft Windows 10. Kemudian ada tadi nama, ada juga misalnya identifier-nya adalah tempatnya, tempat pembeliannya, maksudnya tempat itu di Amazon. Jadi namanya Microsoft Windows 10, tempatnya di Amazon atau di aplikasi lain juga ada. Nah, itu yang disebut dengan identifier. Identifier itu adalah label dari setiap informasi yang ada di situ. Isi dari label itu disebut dengan nilai. Jadi variabel komponennya ada dua, ada identifier dan juga ada nilai. Kira-kira seperti itu. Nah, ini gambarannya. Nah, terkait dengan variabel, jadi setiap tadi variabel itu punya informasi yang diberi, informasi itu diberi label. Ini label itu disebut dengan identifier. Kemudian setiap label itu punya namanya nilai. Nah, setiap nilai-nilai ini dia punya kriteria yang disebut dengan tipe data. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Secara umum tipe data ini sering kita temuin. Ada integer, ada float, ada karakter, ada string, ada boolean. Ya, itu sering kalau yang teman-teman sering pemrograman mungkin akan sering ketemu tipe data seperti ini. Nah, secara umum tipe data itu dibagi jadi dua. Ada yang kategori primitif, primitif itu yang sering digunakan. Ada juga non-primitif. Kalau primitif nanti dibagi dua lagi, ada yang numerik dan ada yang non-numerik. Ini sering kita temukan ya atau sering kita pakai tipe data integer, float, karakter, boolean atau string. String itu untuk ini ya, kalimat atau kata huruf seperti itu. Kalau integer sama float itu biasanya buat angka. Gitu ya. Nah, tadi selain variabel, tipe data, satu lagi adalah operator. Jadi operator itu adalah eh, bukan fungsi, simbol atau karakter yang digunakan untuk melakukan sebuah operasi. Nah, jadi misalnya ini yang contoh simbolnya, fungsinya ada penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Nah, jenis operator sendiri itu dibagi jadi dua, ada yang disebut dengan operator aritmatika, ada yang disebut dengan operator logika. Ini contohnya ya. Oke. Nah, ini yang penting dan mungkin akan sering teman-teman nanti temukan dan proses ke depannya. Bahkan sampai saat ini pun konsep terkait penyajian algoritma ini masih saya pakai dan biasanya anak teknik harusnya paham terkait ini. Jadi algoritma itu disajikan bentuknya ya, bentuk algoritma. Eh, Kalau tadi pemrograman adalah bahasa untuk menyampaikan si algoritma. Si algoritma sendiri itu bisa disampaikan dalam bentuk 3 format penulisan. Ada yang deskriptif, pseudocode, sama flowchart. Yang sering teman-teman ketemukan adalah yang flowchart ya. Ini sering banget.
Pseudocode itu mirip dengan flowchart, cuman dia disampaikan dalam bentuk kode. Kalau deskriptif ini dalam bentuk narasi. Jadi bercerita saja, misal Jamal tinggal di Batu Jajar hari ini, Jamal akan pergi ke kampus jam 7 pagi menggunakan, nah itu bercerita, itu deskriptif namanya. Nah beda halnya dengan pseudocode. Pseudocode itu mirip kayak flowchart, cuman bedanya dia pakai kode. Nanti kita lihat. Nah, karena tadi deskriptif itu sering ya, atau ya secara umum pasti teman-teman paham lah terkait deskriptif. Satu lagi adalah ya sekarang kita bahas yang pseudocode. Namanya juga pseudocode. Pseu itu artinya menyerupai, code itu kode. Jadi memang mirip kayak kode atau mirip kayak codingan sebenarnya. Jadi beberapa paper, kalau teman-teman cari ya, paper atau penelitian, dia nggak menampilkan flowchart, tapi dia punya pseudocode. Nah, biasanya di metodologi penelitian nih, kalau teman-teman belajar metodologi penelitian sama Bu Fika, ada tahapan yang disebut dengan diagram alir. Nah, diagram alir ini bisa disampaikan dalam dua bentuk. Ada yang bentuk pseudocode, ada yang bentuk flowchart. Nah, mahasiswa terbiasa dengan bentuk flowchart. Katanya kalau pseudocode nanti dikiranya coding. Padahal itu bukan coding. Itu hanya menyerupai kode atau menyerupai coding. Tapi isinya itu mirip kayak mirip kayak flowchart gitu. Tapi disampaikan dalam bentuk kode. Jadi biasanya ini sama-sama diagram alir, cuman bentuknya saja yang berbeda. Nanti saya kasih lihat ya. Nah, ini contoh narasinya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah contoh dari hmm, bentuk deskriptif kasarnya seperti itu. Dari bentuk deskriptif ini kemudian diubah dalam bentuk pseudocode. Jadi dia ada input, ada mulai, sorry, sama-sama ada mulai dan ada selesai, cuman dia dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, saya bentar, izin tampilkan secara umum bentuknya memang mirip kayak ini ya, kayak programming sebentar. Nah, ini mana pseudocode. Nah, ini adalah contoh pseudocode yang saya buat untuk program saya. Eh, jadi saya ada program untuk mendeteksi, contohnya adalah mendeteksi anomali atau keanehan pada jaringan seluler. Jadi saya mendeteksi seperti itu. Nah, di sini dari ini saya bikin, nah ini bukan codingnya, tapi pseudocode-nya. Jadi dia memang kayak diagram alir. Nah, kalau digambarin dalam bentuk diagram alir, teman-teman sering ketemu. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Ini diagram alirnya. Jadi ada start atau mulai, ada prosesnya. Nanti prosesnya terbagi jadi dua. Secara visual lebih gampang memahami yang flowchart ya. Orang-orang visual lebih memahami yang ada gambarnya atau yang bentuk flowchart. Nah, flowchart ini kalau digambarkan dalam bentuk pseudocode, nah kira-kira seperti ini. Nah, ini buat orang-orang yang sering senang coding sih lebih ini ke pseudocode ya. Ini contohnya, jadi ada start, ada end. Tetap sama ada start, ada end. Nah, cuman dia di sini ada benar ini fungsi ya, di luar fungsi ya. Ini fungsi. Nah, nah ini detail-detailnya. Jadi dia ada proses main, kemudian ada proses load data. Nah, ini alurnya ini main, load data, kemudian detect anomali, forecast, evaluation anomali, evaluation forecast, visualisasi. Nah, ini disebut dengan pseudocode. Nah, ini secara umum pseudocode sederhana bentuknya seperti ini. Mungkin teman-teman nanti saya akan kasih lihat contohnya di paper-paper penelitian yang lain. Bentuknya seperti apa? Lebih lebih bagus memang. Ini gambaran saja. Nah, pseudocode bentuknya seperti ini. Jadi mirip kayak flowchart, cuman dia ditampilkan dalam bentuk kode, kira-kira gitu. Jadi nanti kalau misal teman-teman membuat sesuatu yang baru ya, di laporan skripsi, dia metode penelitiannya itu nggak pakai flowchart, pakai namanya pseudocode, terutama buat teman-teman yang misalnya tugas akhirnya itu banyak codingnya, pakai pseudocode itu juga bisa jadi sesuatu yang berbeda ya.
Cuman ya harus disampaikan juga di laporannya bahwa pseudocode itu apa gitu. Karena mungkin nggak semua, ya kalau dosennya saya atau Pak Sofyan atau siapa Bu Vika juga belum ini ya, Pak Adi Sena, nah mungkin paham. Tapi mungkin tidak semua orang paham terkait pseudocode ini. Jadi yang diceritakan dulu pseudocode itu menggambarkan apa kira-kira gitu. Jadi kalau yang ini hanya kalau barangkali ya mau mencari sesuatu yang berbeda ya, kira-kira itu. Nah, dalam pseudocode ada beberapa komponen dasar atau operasi dasar yang harus ada. Ini yaitu input, sudah pasti tadi inputnya apa, outputnya seperti apa, proses aritmatikanya atau perhitungannya, compute atau proses, kalau di flowchart ini proses, kemudian store atau memberikan nilai ke identifier, kemudian ada compare, nanti ada loop. Nah, loop ini nggak harus selalu ada, compare juga nggak harus selalu ada, tapi yang wajib ada itu adalah di input dan output, itu wajib ada. Input, output, compute. Compute itu kalau bahasa flowchart itu adalah proses. Jadi yang bentuknya, nah ini, yang bentuknya kotak itu kan proses, ya. Kemudian, nah ini pseudocode, oke. Nah nanti bisa dibaca, dipelajari. Nah selanjutnya flowchart. Flowchart teman-teman sudah kenal, tapi saya review saja sedikit karena ini sering mengulang kesalahan yang sama setiap tahunnya, terutama pada saat mengerjakan penelitian atau laporan tugas akhir. Nah, ada satu simbol yang teman-teman sering keliru, yaitu simbol ini, simbol terminal. Atau kalau di Word itu, ya, kalau di Word itu bisa teman-teman temukan di insert, shape, flowchart. Ada di sini namanya, mana ya? Oh ini, terminator, terminator. Atau di sini adalah terminal. Ini fungsinya buat apa sih? Ini itu untuk memulai dan mengakhiri suatu program. Atau bahasa kita adalah start dan end. Atau mulai dan selesai. Nah, kebanyakan mahasiswa itu menggambarkan simbol terminal itu rata-rata kalau nggak pakai oval, itu pakai bentuk persegi tapi ujungnya agak dibikin round. Ya, nah, tolong terutama teman-teman TTI, karena di sini saya sudah mengingatkan, tolong flowchart-nya itu dicek lagi kalau membuat flowchart, pastikan awal dan mulainya itu simbolnya itu tepat. Atau ini kalau teman-teman pakai Word, tadi teman-teman bisa cari di insert, save, flowchart. Nah, bukan ini ya. Ada yang sering pakai modelnya gini. Nah, kebanyakan itu pada pakai modelnya gini. Jadi dia persegi, tapi ujungnya di round gitu loh. Nah, pada aslinya harusnya bukan yang itu. Harusnya adalah pakainya yang insert, save, di sini namanya adalah terminator. Nah, kan beda ya. Serupa tapi tak sama. Tapi kebanyakan teman-teman pakainya seringnya gini. Padahal ini sama-sama bentuk proses ya. Jadi tolong dicek kembali simbolnya. Jadi harusnya seperti apa, Bu? Nah, harus seperti ini. Ya, kalau yang nggak kelihatan, ini saya perbesar. Ya, Ish, nah ini bentuknya seperti ini. Nah, simbol yang seperti ini, yang kotak itu adalah simbol proses. Jadi jangan kalau datanya sifatnya data, informasi data itu bentuknya jangan bentuk kotak. Kotak ini adalah proses, sesuatu yang diperlukan proses di dalamnya. Jadi kalau ada data yang harus diinput itu biasanya pakainya yang jajar genjang. Mana jajar genjang? Nah, yang ini, input atau output. Jadi dia ada informasi datanya. Nah, kira-kira itu. Jadi jangan pakai semuanya, jangan pakai kotak. Kalau saya pakai kotak karena memang di sini saya tidak menjelaskan datanya itu inputnya dari mana. Memang saya tidak menjelaskan. Ini flowchart untuk proses. Jadi mulai lalu prosesnya bagaimana. Saya kalau saya dari dataset preparation, dataset pre-processing, nanti dari data ini kemana. Nah, kira-kira gitu ya.
Jadi kalau isinya hanya proses, yang bentuknya seperti ini. Kemudian kalau yang bentuk persegi, dimiringin, ini adalah decision. Yes or no, atau decision lain. Ya, banyak sebenarnya simbolnya, tapi hati-hati adalah yang ini. Jadi saya merimain kembali hati-hati terkait simbol terminal karena teman-teman itu banyak yang sering keliru. Mungkin nanti bisa saling mengingatkan dengan mahasiswa lain, entah itu dari TTL atau TKI, karena kebanyakan kalau ujian atau sidang kelirunya di simbol yang itu. Ya, oke. Oke. Nah, ini gambarannya ya. Jadi ada mulai. Nah, yang jajar genjang tadi itu adalah menyampaikan bentuk input atau informasi data. Input data jam kerja, input data tarif. Nah, yang persegi ini adalah proses. Kemudian nanti hasil outputnya adalah bentuknya upah, kira-kira gitu. Ya, jadi, nah ini gambarannya perbedaan antara deskriptif, ini dengan struktur bahasa, ini dengan pseudocode. Nah, pseudocode ada programnya di dalamnya ya. Atau lagi dengan menggunakan flowchart. Kalau orang-orang visual pasti lebih senang pakai flowchart. Nah, kira-kira gitu. Nanti kita akan coba beberapa case terkait case-case lainnya. Kira-kira itu teman-temannya. Jadi nanti ke depannya dalam proses pemrograman kita akan mencoba diagram alir, kita akan membuat pseudocode untuk beberapa case. Tapi sementara 3 pertemuan ini kita mengenal dulu terkait konsep algoritma, isinya apa aja, kemudian model jaringannya seperti apa, nanti minggu depan insya Allah, kemudian ada tools-tools yang akan kita pakai. Nanti selanjutnya mungkin kita akan lebih banyak membahas ini ya, Python atau sama MATLAB. Jadi nanti akan kita coba. Kalau ini nanti mungkin saat praktikum, karena ini jujur saja saya sebenarnya nggak terlalu ahli, cuma sekedar bisa saja. Ahli itu yang Pak Sofyan, mungkin nanti akan saat praktikum teman-teman akan belajar terkait konsep atau bagaimana pemrograman di dalam NS2 atau NS3. Walaupun nanti tetap saya kenalkan, tapi secara mendalam nanti ada di proses praktikum, kira-kira gitu. Jadi mudah, kalau yang teman-teman sudah punya topik, topik apa tugas akhir, nah dan mau dibawa ke sini, itu juga boleh. Nanti kita akan jadikan model untuk membuat algoritma, gitu, semacam itu. Algoritmanya, pseudocode-nya, flowchart-nya itu akan kita bahas juga di sini. Atau implementasi dari bahasa Python yang kita kerjakan untuk case-case tertentu. Kira-kira gitu. Nanti akan kita coba beberapa case. Kalau atau ini nanti nyambung ke perencanaan jaringan seluler yang materi perencanaan jaringan dan optimasi. Perencanaan dan optimasi jaringan itu nyambungnya di situ. Ini juga nyambung sih, tapi lebih nyambungnya ke sini. Ya, jadi nyambung mata kuliah yang satu dengan satunya lagi. Kira-kira gitu ya. Itu teman-teman. Sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan